Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasalnya yang kelima, ayat 14-16. Tuhan berfirman kepada Musa, "Apabila seseorang berlaku tidak setia dan tidak sengaja berbuat dosa, menyangkut sesuatu yang kudus bagi Tuhan, maka sebagai tebusan salahnya, ia harus mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tak bercela dari kambing domba, yang dinilai menurut shikal perak, shikal tempat kudus, menjadi kurban penebus salah. Apapun dosa yang diperbuatnya terhadap sesuatu yang kudus, haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu diserahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan kurban penebus salah, sehingga ia menerima pengampunan." Perlengkapan atau barang-barang kudus merupakan hal esensial dalam tradisi keagamaan orang Israel kuno. Terdapat banyak barang-barang yang memang secara khusus dibuat dan digunakan untuk keperluan ritus sesuai dengan panduan dari Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menjaga nilai kekudusan tersebut, dibuatlah ketetapan agar tidak memperlakukan barang-barang itu secara sembarangan. Hal ini bukan dimaksudkan bahwa orang Israel kuno melakukan pengultusan atau penyembahan terhadap barang-barang itu, melainkan memberikan penekanan terhadap bentuk sikap yang perlu mereka haturkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan ketika Imamat 5 ayat 14-16 berkutat pada perilaku dosa akibat melanggar kekudusan. Setiap orang yang secara tidak sengaja melanggar kekudusan di hadapan Tuhan perlu segera melakukan kurban penebus salah. Mereka perlu menyadari bahwa tindakan itu adalah sebuah bentuk sikap hidup yang tidak setia dengan melanggar kekudusan di hadapan Tuhan. Artinya, umat Tuhan tidak dapat menjalani kehidupannya dengan sesuka hati atau hanya menurut kemauannya sendiri. Setiap umat perlu memiliki prinsip dan ketegasan sikap yang menjunjung tinggi nilai kekudusan di hadapan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita sangat perlu memikirkan tentang prinsip dan cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak dapat dipungkiri, sebagai manusia yang juga penuh keterbatasan, kita pun dapat melakukan berbagai hal yang justru melanggar nilai-nilai kekudusan di hadapan Tuhan. Pada awalnya mungkin terjadi tanpa kesengajaan, namun apabila dibiarkan berlarut-larut, maka dapat menimbulkan toleransi negatif pada diri sendiri. Kita bisa saja mulai membuat legitimasi atau pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwa tindakan-tindakan pelanggaran tersebut tidaklah seserius yang dulu kita pikirkan. Oleh sebab itu, kita sangat perlu membangun prinsip dan sikap iman yang selalu menjunjung tinggi nilai kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita semakin meminimalisir potensi pelanggaran terjadi di hadapannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, bentuklah hati, pikiran, iman kami untuk memiliki ketegasan sikap iman yang jelas, menjunjung tinggi nilai-nilai kekudusan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami, Tuhan, memberikan ruang toleransi untuk terjadinya pelanggaran di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.